Halo teman-teman, buat Anda yang menggunakan akunting software Accurate Online ya, ternyata dia sudah membuat press release bahwa dia sudah bisa mengakomodir PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12. Oke. Jadi di awalnya itu kan kalau di faktur pajak itu kan sudah otomatis diatur ya oleh faktur pajak, oleh sistem Cortex, sedangkan di akunting kita mesti ngatur sendiri kan. Intinya di akunting kalau menurut pendapat gua adalah DPP nilai lain 11/12 harus dimunculkan dalam invoice kita supaya invoice kita tuh beradaptasi sama seperti faktur pajak gitu. Ada harga barang total, ada DPP nilai lain PPN 11/12, ada lagi yang namanya eh, PPN 12% gitu ya. Nah, sekarang Accurate Online sudah mengakomodir. Ini Accurate Online ya, bukan Accurate yang desktop. Kalau desktop gue tidak tahu, mesti setting sendiri kalau desktop kayaknya. Nah, ini yang online ya teman-teman ya. Sudah ada informasi dari ultimasolusindo.com ya. Ultima Solusindo ini salah satu vendor terbesarnya si Accurate Online atau bahkan dia pemiliknya kalau nggak salah. Oke, ini mengenai perubahan tarif PPN 12% di Accurate Online ya. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengguna Accurate Online terkait dengan tarif 12%. Satu, menyelesaikan penginputan transaksi penjualan pembelian tahun 2024. Jadi lu mesti beresin dulu ya, 2024 ya. Beresin dulu. eh jika jika ada transaksi yang terselip dan sudah dilakukan perubahan tarif PPN seperti poin 2, tarif PPN bisa dipilih sesuai kebutuhan pada formulir transaksi. Jadi ketika lu bikin faktur pajak atau bikin invoice, lu bisa pilih nih DPP-nya berapa, tarifnya berapa. Nah, ada yang 10, 11, 12%. Kemudian yang kedua, mengubah tarif PPN pada database Accurate Online menjadi 12% melalui menu perusahaan, kemudian pajak, kemudian pilih pajak pertambahan nilai. Dengan dilakukan hal ini, maka transaksi penjualan itu akan otomatis dikenakan tarif 12%. Oke? Jadi lu melakukan perubahan di sini ya. Ini merubah atau menambah ya? Sepertinya merubah teman-teman ya. Sepertinya merubah kayaknya. Atau menambah ya? Oke. Kemudian nomor 3, mengubah DPP. Nah, ini penting ya, mengubah DPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kategori barang jasa ya. Nah, misalnya pada barang non mewah dikenakan DPP nilai lain, maka formulir transaksi penjualan pilihlah DPP 11/12. Jadi DPP-nya berubah. DPP-nya itu ada yang, jadi ini DPP PPN teman-teman ya, DPP PPN ya. Ada yang 100%, ada yang 11/12, ada yang 40, ada yang 30%, ada yang 20, ada 10. Ini kan DPP nilai lain namanya ya. Nah, intinya lu boleh memilih. Oke, kemudian nah di bawah sini nih. Di bawah sini adalah PPN 12% dalam kurung DPP 11/12. Nah, ini betul nih ya. Jadi PPN 12% dalam kurung DPP 11/12 ini perlu ditulis. Jadi DPP 11/12 itu perlu diungkapkan di dalam invoice supaya terlihat gitu loh, supaya terlihat ini tuh sudah menggunakan model yang baru gitu. Dan supaya bisa tahu juga ini barang mewah atau bukan barang mewah gitu kan. Kemudian teman catatan untuk menjadikan default DPP nilai lain 11/12 pada transaksi jual bisa dilakukan dengan mencentang informasi default PPN 11/12 melalui menu pengaturan preferensi pajak pada tab lainnya. Nah, ini ya. Lo masih klik defaultnya DPP 11/12. Gila ya, sulit sekali ini ya. Kemudian memastikan informasi pajak pada transaksi penjualan sudah sesuai ya, terutama untuk kode pajak di bagian detail transaksi. Jika sudah sesuai, simpan bla bla bla. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia ekspor file XML atas transaksi penjualan atau pembelian yang dikenakan PPN melalui menu daftar ya. Jadi lu tinggal cari menu daftar laporan, kemudian SPT PPN PPNBM, kemudian buat SPT PPN PPNBM pada periode yang bersangkutan dan ekspor transaksi. File yang terekspor sudah otomatis dalam bentuk XML ya dan siap diimport ke sistem konteks. Ini luar biasa ya. Jadi tidak perlu ke Excel lagi, tidak perlu pakai Excel kemudian di converter menjadi XML sudah tidak perlu ya. Nah, catatan. File XML tidak bisa dilakukan perubahan secara manual. Untuk itu, pastikan transaksi penjualan pembelian yang dikenakan PPN sudah diisi dengan benar. Jika ada kesalahan, maka lakukan perubahan pada data transaksinya, kemudian hapus SPT PPN PPNBM yang berkendala dan lakukan pembuatan serta ekspor ulang. Jadi setelah lu ekspor ke XML, kalau XML itu salah, maka XML itu yang lu buang.
Ya, jangan lu edit di XML, nggak bisa. Lu kembali ke sistem account online-nya, perbaiki dulu apa yang salah, ekspor ulang ke XML yang baru. Begitu ya. Nah, ini dia ya. Oke, ekspor transaksi penjualan dengan VPN. Catatan lagi nih, pastikan sudah memilih tarif VPN yang sesuai ya, dikarenakan account online tidak akan melakukan pencegahan pada transaksi penjualan 2025 yang memilih tarif VPN selain 12%. Jadi kalau lu mau pakai 11%, ya nggak apa-apa. Account online tidak akan memaksa lu untuk mengganti ke 12% ya. Account online memperlakukan perlakuan yang berbeda dengan perubahan tarif di tahun 2022 ya, bla bla bla. Oke. Oke teman-teman ya, itu dari Accurate Online. Jadi intinya bersenang hatilah atau bergembiralah yang sudah menggunakan PPN, sudah menggunakan Accurate Online ya, karena dia sudah mengupdate, sudah bisa PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12. Gue tidak tahu software yang lain, karena gue tidak familiar dengan software yang lain, tapi gue rasa semua software pasti otomatis akan mengupdate ya. Gue rasa mungkin semua sudah bisa saat ini. Oke, itu teman-teman ya, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.